Hey, hello, hai. Apa kabar semuanya? Kali ini aku bakal ngomongin tentang fried chicken. Yup, ayam goreng. Kalau aku ngomongin ayam goreng, pasti kalian langsung bayangin KFC. Tapi bukan KFC yang itu. Bukan KFC dengan logo bapak-bapak dengan kumis putih, lalu ada pita hitam yang kayak bentuk badan dia. Bukan yang itu. Bukan. Aku ngomongin tentang Korean fried chicken. Korean fried chicken atau simply dipanggil chicken di Korea, kepanjangannya Huraidio chicken. Artinya dalam bahasa Indonesia adalah ayam goreng tepung. Resep Huraidio chicken di Korea udah ada lama sekali, sejak abad ke-15 di dinasti Goryeo. Mereka dulu pakai bumbu yang namanya pogyo. Pogyo itu sendiri adalah campuran dari rice wine atau mirin sekarang namanya, dan soy sauce dari Korea. Jadi kecap campur wine. Dan resep ini udah lama dipakai, dan sekarang setelah berabad-abad kemudian kita masuk ke abad ke-21 di mana dinasti udah berubah dari Goryeo menjadi BTS. Dan culture Korea sudah mulai mendunia, mulai dari film, musik, dan makanan. Makanan ini sendiri udah berevolusi, sekarang kita udah banyak lihat variasi lainnya, tapi yang paling terkenal adalah Takkanjong atau biasa dipanggil dengan nama lain Yangnyeom chicken, yaitu Korean fried chicken dengan bumbu gochujang. Gochujang itu apa? Gochujang itu chili paste yang difermentasi. Jadi ada rasa sweet, ada rasa pedas, dan juga umami katanya. Selain yang terkenal itu juga ada banyak variasi lain. Ada yang namanya ganjang chicken atau kanjang chicken yang pakai Korean soy sauce, ada juga honey chicken, ada juga yang pakai bawang putih, dan lain-lain. Tapi kali ini aku bukan hanya mau ngomongin Korean fried chicken, aku juga bakal coba buat resep aku sendiri. Resep the ultimate Korean fried chicken. Yeah. Setelah aku torture diri sendiri dengan cara nonton video orang masak Korean fried chicken tengah malam, nengok resepnya, lalu baca Wikipedia-nya, aku akhirnya berhasil mengumpulkan semua teknik yang aku perlukan, mengumpulkan semua bumbu yang aku perlukan untuk membuat resep ini. Apakah bakal enak? Aku nggak tahu. Tapi yang pasti aku bakal coba. And this is Koreal episode Korean fried chicken. Let's do this. Intro. Oke, Korean fried chicken versi aku bakal aku kasih nama Korean spicy honey chicken karena aku bakal pakai honey, aku bakal pakai gochujang jadi agak spicy dan juga garlic sedikit untuk bumbunya. Pasti enak lah. Oke, kita langsung mulai aja. Pertama-tama daging yang aku pakai. Daging yang aku pakai adalah daging boneless chicken bagian paha, jadi nggak ada tulang sama sekali dan lebih empuk daripada bagian dada. Ini udah rahasia umum, kalau kalian mau daging yang lebih empuk selalu daging paha karena daging paha lebih banyak gerak. Oke, di sini aku pakai daging dengan berat 600 gram karena ini cukup untuk aku. Kira-kira aku bisa makan ini 3 kali atau 4 kali. Kalau kalian mau lebih banyak, silakan kalian bisa sesuaikan resepnya. Yang pasti aku nggak bakal catat karena aku lupa. Pertama-tama, kalau kalian udah siapin daging kalian udah cuci, kalian udah bersihin, saatnya kita potong sebesar bite size. Jadi ini tergantung kalian bisa buat besar, kalian bisa buat kecil, kalian bisa buat seukuran popcorn, kalian bisa buat seukuran ayam biasa, terserah. Dan aku kali ini bakal buat ukuran chicken tender biasa, jadi nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil, karena aku mau makan pakai nasi, lebih enak kayak gini harusnya. Setelah kalian potong, kita langsung masuk ke proses marination, di mana aku pakai 2 sendok teh bawang putih, aku juga pakai 1 sendok teh jahe, 2 sendok makan susu, 2 sendok makan garam, lalu 1 sendok teh soy sauce. Ingat, ini soy sauce bukan kecap manis atau kecap asin di Indonesia, ini soy sauce, beda. Pertanyaan pertama,
Mardio, kenapa kau pakai susu? Jawabannya, karena susu punya enzim yang buat daging ayam lebih empuk dan juicy. Gimana aku dapat info ini? Dari Shokugeki no Soma. Setelah kalian udah masukin semua, waktunya campurin. Terserah kalian mau pakai tangan atau pakai sendok atau pakai apapun, yang penting tercampur rata. Dan kalian campurin. Setelah campurin, akhirnya kalian bisa masukin ke kulkas. Proses marination terserah kalian bisa 30 menit udah cukup. Tapi karena aku mau buat ini di Ultimate Korean Fried Chicken, aku bakal marinate selama 1 hari full 24 jam. Yup, jadi see you tomorrow. Bye. Bye. The next day. Oke, jadi ini udah hari kedua setelah proses marination kemarin. Saatnya kita keluarin ayamnya. Dan bisa kalian lihat bumbunya udah meresap ke dalam. Kalau kalian nggak bisa lihat, ya udah. Yang intinya aku bisa lihat bumbunya udah masuk ke dalam dan kita bisa langsung goreng. Ini kalau kalian langsung goreng udah bisa langsung dimakan, harusnya ini udah enak banget. Tapi karena aku buat di Ultimate Korean Fried Chicken, aku bakal buat adonan tepungnya. Adonan tepungnya aku pakai ada 2 macam, yaitu adonan tepung kering dan adonan tepung basah. Kenapa 2? Ada purpose-nya. Adonan tepung kering melapisi dagingnya yang kita udah marinate, jadi bumbunya tetap di dalam. Lalu adonan tepung basah yang buat dia garing. Jadi rasa dagingnya nggak nyampur dengan rasa tepungnya gitu. Itu kenapa aku pakai 2 adonan. Yup, lanjut. Pertama-tama kita buat adonan yang paling gampang, yaitu adonan tepung keringnya. Kita hanya perlu 2 cup atau 2 cangkir cornstarch. Lalu ada juga 1 sendok teh garam dan black pepper. Ini akan jadi lapisan dalam kita. Dan selanjutnya kita buat lapisan luar kita, yaitu adonan basahnya. Ini agak lebih ribet. Adonan basahnya ada 1,25 cup tepung all purpose, lalu ada 1,25 cup cornstarch, jadi kayak sebelumnya. Habis itu aku juga pakai air putih, 2,5 cup air putih, dan secret ingredientnya adalah ini, baking powder. Aku pakai 1 sendok teh baking powder. Jangan kebanyakan, jangan kelebihan. Kalau kelebihan buat konsistensi tepungnya terlalu cair, kalau kekurangan, kurang garing. Jadi pas-pasan, lalu kita aduk sampai merata. Kalau kalian udah aduk sampai rata, sekarang kita masuk ke bagian paling seru, yaitu bagian menggoreng. Tapi pertama-tama kita celup-celup ayam dulu. Pertama-tama kita lapisi daging ayam kita dengan adonan keringnya. Satu-satu pelan-pelan sampai ke semua sisi, kalau bisa semuanya. Semuanya. Jangan ada yang enggak nampak putih sama sekali. Habis itu kalau bisa kalian taruhnya terpisah, jadi nggak nempel mereka. Dan kalau udah, kalian bisa panaskan minyak kalian dan juga siapkan adonan basah dan ayam kalian di dekat kompor. Lalu kita goreng. Saatnya tunggu minyak kalian panas, dan tips and trick aku, kalau kalian nggak tahu minyak kalian udah siap atau enggak, kalian bisa pakai trik ini, yaitu kalian pakai adonan basah kalian masukin ke minyak panasnya, kalian hitung sampai 3, adonan kalian ngapung atau enggak. Kalau kalian lihat dari contoh aku, ini udah ngapung, artinya udah siap, saatnya kita goreng. Proses penggorengannya gampang, kalian tinggal masukin ayam kalian ke adonan basah, lalu masukin ke minyak panasnya. Di sini aku pakai high heat supaya lebih cepat. Ya, ingat kalian nggak boleh masukin terlalu banyak ayam, karena mereka bisa lengket. Ini adonan basah, ingat. Habis itu kalian tunggu sampai kalian lihat warna tepungnya udah agak putih kekuningan, kalian udah bisa keluarin. Tapi prosesnya tidak selesai sampai di sini. Aku bakal pakai teknik yang namanya double fry atau goreng 2 kali. Kenapa? Supaya lebih garing. Sama pastiin daging di dalamnya udah masak. Oke? Jadi kita goreng kedua kalinya, masukin lagi. Dan kali ini kita tunggu sampai kulitnya jadi warna coklat emas, ya kira-kira kayak gitu ya. Habis itu kalian udah bisa keluarin, tiriskan, habis itu biarkan sampai minyaknya keluar. Sambil nunggu kita bisa buat sausnya. Ini bagian paling seru. Untuk saus pedas ini aku pakai 1/4 cup honey atau madu, 1/4 cup soy sauce,
Lalu ada 3 sendok teh garlic sama seperempat cup gochujang, ini bumbu rahasianya. Lalu ada bumbu rahasia lain yaitu 1 sendok makan rice wine vinegar atau yang aku sebut dari awal mirin, ditambah dengan seperempat cup gula, seperempat cup air, dan juga 2 sendok teh garam. Oke, setelah itu kita tunggu sausnya mendidih sambil kita aduk. Jadi pelan-pelan kita tunggu aja, sabar aja. Kita aduk terus sampai jadi kayak gini. Kalau udah mendidih dan kental, saatnya kita masukin ayam goreng kita. Oke, habis ini tahap terakhir tinggal aduk sampai merata, sampai semua ayamnya kena dengan sausnya, dan voila, jadi. Saatnya kita plating. Mangkok nasi ayam sesame seed salad dan spring onion. Dan that's it. Aku transfer ke Martio yang lagi makan benda ini. Oke, akhirnya jadi. Dan sekarang aku tak sabar coba. Kita mulai dari ayamnya dulu. Cheers. Oke. Ayamnya empuk sekali. Mungkin gara-gara susunya. Habis itu rasa tepungnya, karena aku nggak pakai banyak bumbu untuk tepungnya, hanya black pepper. Habis itu sisanya kayak adonan aja. Jadi tuh tepungnya tuh nggak mendominasi gitu. Dia garing tapi nggak mendominasi. Isi daging ayamnya yang lebih kerasa sama sausnya. Sausnya gila, enak sekali. Sausnya tuh kayak ada rasa gochujangnya atau rasa chili paste-nya. Lalu rasa dari mirinnya ada bau alkoholnya dikit, bau aroma kacangnya muncul, aroma gingernya muncul dikit. Kayak perfect sekali, gila. Ya, daripada kalian hanya lihat Martio di sana, aku ambil ahli videonya lagi. Well, kali ini aku bisa bilang Cookorial sukses besar. Beneran enak sekali, kalian sendiri wajib coba. Makanan ini beneran bisa kalian makan kapan aja, pas kalian lagi ngapain aja. Kalian lagi main game, makan. Lagi nonton, makan. Lagi belajar, makan. Wah. Dan cara yang paling terkenal untuk makan benda ini adalah dengan bir, atau biasa dikasih nama Chimay, Chicken and Maiju. Kalian bisa coba kalau kalian bisa minum bir, tapi aku sendiri enggak. Aku minum apple cider aja. Yap, seperti yang bisa kalian lihat, resep aku mirip dengan orang-orang lain punya. Bedanya aku campurin teknik mereka, aku campurin bumbu mereka sesuai dengan selera aku, dan hokinya berhasil. Sama ya, kasih aku ide untuk resep selanjutnya karena aku nggak tahu habis ini mau masak apa. Well, thanks for watching and see you in the next video. Stop bilang lain kali. Bye-bye.